Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang kini aku menjadi lebih tertib pada bab 8 topik B mata pelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi, ikutin terus yuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadila Rizky dengan NPM 213 dari kelas 3M PGSD Universitas Solo. Ada kenalan nih. Yuk kita lanjut ke materi yang akan dipelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar hari ini, teman-teman? Baik, oke. Teman-teman pasti udah gak sabar banget ya, udah pada semangat belajar hari ini. Kalian tahu nggak pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian pasti belum tahu kan? Hari ini kita akan membahas tentang kini aku menjadi lebih tertib pada bab 8 topik B pelajaran IPAS. Pasti kalian udah gak sabar banget buat tahu apa sih yang dipelajarin sama topik ini. Kalau gitu, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi yang inti, jadi saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui pengertian peraturan dan lembaga. Yang kedua, itu untuk mengetahui perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, untuk menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan. Dan terakhir, menjelaskan juga akibat dari melanggar aturan yang telah berlaku. Nah, kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materi ini. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu peraturan? Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang sudah tahu? Ada. Oke, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peraturan adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur. Nah, selain peraturan saja, ternyata itu ada peraturan lain, yaitu peraturan perundang-undangan, yang artinya peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi, definisi peraturan itu adalah ketentuan yang berlaku yang mengikat masyarakat sebagai panduan perilaku. Nah, teman-teman, jadi udah tahu belum peraturan itu apa? Pedoman, panduan,
tidak memotong pembicaraan orang ketika sedang berbicara. Yang keempat, saling tolong menolong. Jadi peraturan tidak tertulis ini lebih kepada adab dan norma. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang materi peraturan, mengapa kita harus mematuhi peraturan, jenis peraturan, dan contoh-contohnya. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang norma. Apa sih norma itu? Apakah kalian ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial agar berjalan dengan tertib, harmonis, dan sesuai dengan harapan. Jadi, norma ini bisa dikatakan hampir mirip dengan aturan. Baik, tadi kan kita sudah mempelajari definisi atau pengertian dari norma. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan dan kitab suci yang harus dipatuhi oleh pemeluk agamanya untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Jadi norma itu adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran agama. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari norma agama. Yang pertama mengerjakan sholat bagi umat muslim, lalu yang kedua menghargai atau saling toleransi pada perbedaan, ketiga tidak mencuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan moral yang berasal dari hati nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengatur perilaku dalam masyarakat. Contohnya, kita harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Lalu, kita juga harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tidak boleh memakai pakaian sembarangan atau memakai pakaian yang tidak Lalu yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan sosial yang mengatur perilaku dan tata krama seseorang agar sesuai dengan adat istiadat masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi yang harmonis, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan di lingkungan sosial. Contohnya, ya sama seperti norma agama, dia harus menghormati orang yang lebih tua, dan yang kedua kita harus sama, saling salam dan sapa. Oke, yang terakhir atau yang keempat ini adalah hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menciptakan keadilan dan keadilan. Norma ini bersifat memaksa karena mengikat semua warga negara dan memiliki sanksi tegas seperti denda atau pidana jika dilanggar atau melanggar. Nah, contoh dari norma hukum ini bisa menggunakan helm SNI, karena kalau tidak menggunakan helm saat berkendara, kita bisa kena tilang sama polisi. Oke, yang kedua kita juga harus mematuhi rambu lalu lintas, dan kita saat berusia 17 tahun kita harus memiliki atau kartu tanda penduduk.